Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid rahimakumullah. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Sebagaimana biasa, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama mengingat akan rahmat dan nikmat yang telah kita terima masing-masing kita. Kemudian lihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas, agar timbul rasa syukur dalam diri kita. Mari kita bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita iringi selawat pada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingatlah agar kita termotivasi untuk berselawat, bahwa satu kali kita berselawat 10 kali Allah berselawat kepada kita. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan surat Al-Fajr ayat 6 insyaallah sampai ayat 14. Mari kita baca bersama lebih dahulu agar kita mendapat pahala dari Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama zatil imad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Wa fir'auna zil autad. Allazina taghaw fil bilad. Fa aktsaru fiha al-fasad. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Inna rabbaka labil mirsad. Sadaqallahul azim. Alam, apakah tidak? Jadi hamzah itu istifham bertanya.
lam itu tidak. Tara, engkau perhatikan. Ta itu artinya engkau, ra itu perhatikan. Kaifa, bagaimana, fa'ala telah memperbuat, Rabbuka akan Tuhan engkau, bi'ad terhadap kaum Ad. Irama, penduduk Iram, Zatil Imad, yang mempunyai tubuh yang tinggi, bangunan yang tinggi-tinggi. Allati lam yukhlaq, allati yang tidak diciptakan, misluha semisalnya, tidak pernah diciptakan semisalnya, fil bilad dalam negeri manapun. Wa Samud dan kaum Samud, alladzina orang-orang, jabu yang memahat, yang memotong, sakhru akan batu, bilwad di lembah. Wa Fir'aun dan Fir'aun, zi yang mempunyai al-autad, pasak-pasak dan juga bala tentara. Allazina orang-orang yang tagaw, yang berbuat sewenang-wenang, di dalam al-bilad negeri kampung. Fa'aksaru maka kebanyakan mereka, fiha di dalamnya kampung negeri-negeri itu, yaitu al-fasad berbuat kerusakan. Fasabba maka telah menimpakan alaihim atas mereka, Rabbuka Tuhan engkau, sauta semeti azab. Inna bahwasanya Rabbaka Tuhan engkau, la sungguh-sungguh, bil mirsad mengawasi. Bapak Ibu jamaah sungguh rahimakumullah. Ayat yang ke-6 ini menjelaskan tentang kaum Ad, umat Nabi Hud. Kemudian umat Nabi Hud ini, kaum Ad ini adalah suatu nama anak cucu, anak keturunan Nabi Nuh, anak cucu dari Iram, sehingga penduduk itu dinamakan penduduk Iram. Zatil Imad yang mempunyai al-imad ini menurut tafsir al-Maraghi artinya bangunan-bangunan yang tinggi. Menurut Ibnu Katsir, menurut Musbah sama, bangunan-bangunan tinggi yang artikan. Menurut tafsir Jalalain, tubuh yang tinggi. Menurut Buya Amka, yaitunya kemegahan. Jadi dalam ayat ini bahwa kaum Ad ini yang mempunyai tubuh yang tinggi, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang itu megah-megahnya, ya, yang itu makmur, ya, mereka ini adalah semuanya, ya, umat Nabi Hud. Nabi Hud adalah yaitunya anak cucu daripada Sam, juga anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah menjelaskan allati yang tidak adalah diciptakan oleh Allah semisal seperti kaum Nabi Ad ini, yang begitu badannya tinggi-tinggi, dan menurut riwayat tingginya lebih kurang 6 meter. Ya, bangunnya tinggi-tinggi, indah-indah, makmur daerahnya. Ya, tidak ada di zaman itu sama dengan negeri kaum Ad ini. Begitu Allah memberikan nikmat, ya, kepada mereka itu. Tapi mereka tidak juga bersyukur, tidak juga mau berpaling dari menyembah berhala. Inilah umat yang pertama sekali menyembah berhala. Kaum Ad inilah yang menyembah berhala yang pertama sekali. Kemudian karena mereka tidak mau, ya, seperti demikian, maka Allah menurunkan azab dengan memberikan kemarau
yang kekeringan yang begitu dahsyatnya. Kemudian Allah akan menurunkan azab seperti yaitu ada gumpalan awan, akan awan hujan dianggap ini awan hujan, insya Allah turun, ya mudah-mudahan turun cepat awan hujan, ini kemarau. Mereka mengharapkan benar, besar hati mereka. Dalam mulai hari hujan, kemarau lama, dan mudah-mudahan ya subur tanaman balik elok. Kemudian rupanya bukan yaitunya hujan yang akan turun. Lalu Allah berfirman yaitunya di dalam surat Al-Ahqaf yaitunya ayat 7, sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyah ayyam khasuma fatal al-qaumi fiha sar'a kanam a'jazu nakhlin khawiyah. Allah menimpakan angin kepada mereka selama 7 hari, 7 malam, 7 hari. Angin, topan, badai dan sebagainya. Begitu dahsyatnya diberikan oleh Allah SWT. Lamanya 7 malam, 8 hari. Khasuma, terus menerus, tidak henti-hentinya. 7 hari 8 malam itu. 7 malam 8 hari itu. Sehingga kaum mereka itu melihat sendiri. Dilihat keadaan mereka itu. Yaitunya melihat mereka itu sar'a, mati mereka itu bergelimpangan. Ya, karena 7 malam 8 hari terus menerus mereka mati semua. Walaupun badannya kuat-kuat, ya walaupun badannya tinggi-tinggi, bangunnya kokoh-kokoh, mati ka'annahum a'jaza nakhlil khawiyah, yaitu seperti batang pohon kurma yang telah lapuk. Ya, begitu azab Allah datang kepada mereka. Kemudian juga begitu kaum Samud yang begitu yang juga makmur daerahnya, ya diberi Allah SWT, tapi mereka tidak mau menyembah, tidak mau beriman. Datang pula Nabi Saleh memberikan dakwah. Mereka minta bukti. Wahai Saleh, kalau engkau seorang Rasul, coba kamu ya apa buktinya kamu? Lalu diberi Allah SWT buktinya, ya mengeluarkan unta dari batu. Coba keluarkan unta dari batu itu, kata mereka. Dengan izin Allah keluar unta. Kemudian unta itu 1 hari minum, 1 hari untuk masyarakat dan ternak lainnya. Boleh minum 1 hari, ya 1 hari. Kemudian mereka setelah minum 1 hari, ada 2 orang, yaitunya yang tidak senang hati. Ternaknya tidak minum, ya sehingga ternak itu tidak dapat minuman, maka dia merasa ya tidak baik. Ya, sebagian yang lainnya juga. Kemudian 2 orang itu lalu dia membunuh unta tersebut. Ya, setelah unta itu dibunuh, lalu marah Nabi Saleh. Dikatakan oleh Nabi Saleh bahwa nanti selama 3 hari kamu akan mendapat azab dari Allah SWT. Lihat 3 hari. Kemudian setelah hari pertama datanglah azab. Muka itu kuning semuanya. Pagi-paginya bangun tidur kuning. Hari kedua merah. Hari ketiga itunya hitam semua muka mereka. Azab Allah SWT. Kemudian Allah juga berfirman lagi, yaitunya Allah mengatakan, fa akhadhanhumus sayhah fasbahu fi diyarihim jasimin. Maka ditimpakanlah, yaitu kepada mereka suara yang guntur yang amat keras sekali. Maka jadilah mereka mati di kampung mereka, yaitu di dalam rumah khasimin. Darihim khasimin, mereka mati bergelimpangan di dalam rumah mereka masing-masing. Walaupun kaum Samud ini bisa membuat rumah dari batu,
ya, dari batu. Begitu kuat mereka itu kalau batu. Kemudian datang di waktu itu juga datang fakhazanhum rajifah, datang juga gempa, sekaligus gempa dan suara pekikan tadi, mereka mati semuanya di dalam rumah mereka bergelimpangan. Jadi sedang berada dalam rumah mereka itu karena takut dia masuk ke dalam rumahnya menyelamatkan diri, mati dalamnya bergelimpangan. Kemudian Allah berfirman lagi, Fir'aun, dan untuk Fir'aun, ya Allah juga memberikan azab. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 133, Fa arsalna alaihim taufan wal bahra iza wa naqtal was-safat wadami ay mufassilat fastaghfiru wa kanu kauman mujrimin. Maka kami kirimkanlah kepada mereka itu topan, angin topan yang begitu dahsyat, ya, pada Fir'aun. Kemudian juga belalang untuk menghancurkan tanam-tanaman mereka, kutu-kutu untuk menghancurkan tanaman mereka, katak yang masuk ke dalam rumah, mereka masing-masing katak-katak begitu banyaknya, dan juga kata Allah darah masuk ke dalam sumur, masuk ke dalam air, ini menjadi darah air semuanya sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Seperti itu cobaan, mereka tidak mau juga menyerah, tidak mau juga sadar, tidak mau juga itu bertauhid kepada Allah SWT, tetap juga membangkang mereka. Kemudian Allah mengirimkan lagi, yaitunya wa iz baragna bikumul bahra fanjainakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami, yaitunya belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikannya. Inilah ketiga-tiga kaum ini yang dicontohkan oleh Allah SWT. Begitu kuatnya mereka, begitu kayanya mereka, begitu berkuasanya Fir'aun. Ya, mereka Fir'aun tadi yang berkuasa, mempunyai tentara yang banyak, yang pasak-pasak, dikatakan pasak-pasak tadi. Kalau Fir'aun mengazab seseorang, ya diberi pasaknya 4, untuk tangan, untuk kaki 2, tangan 2, itu pasak. Menurut sebagian penafsiran, yaitu bala tentara yang banyak. Begitu kejamnya dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang tinggi. Yang walaupun seperti itu kata Allah, semuanya hancur, ya tidak seorang pun yang tinggal. Ini mengatakan kepada Muhammad, bukankah tidakkah kamu perhatikan, begitu kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun yang begitu kuat-kuatnya, tapi semuanya hancur karena azab Allah SWT. Apalagi umat Nabi Muhammad yang tidak begitu kuatnya, yang lemah-lemah, yang tidak begitu makmurnya, ya, yang tidak sama dengan umat-umat tersebut, tentu lebih mudah lagi. Maka kuncinya mereka ini adalah karena durhaka kepada Allah, karena mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin terhindar dari bala Allah Subhanahu wa taala, yaitunya hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terhindar dari bala Allah Subhanahu wa taala, contoh ya kita beristighfar kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, kita tidak menyombongkan diri, sebagaimana contohnya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitunya tahun 2009 terjadinya, yaitu tahun 2000 ya, yang akan terjadinya tsunami, ya, tidak terjadi tsunami. Kenapa? Karena umat beristighfar. Inilah bedanya. Tidak terjadi hukuman diberikan Allah karena umat beristighfar. Contoh lagi umat Nabi Yunus. Umat Nabi Yunus, ya, walaupun Yunus telah pergi di telan ikan dan lain sebagainya,
tapi timbul kesadaran. Melihat awan panas, dia sadar, dia beristighfar, dia datang ke lapangan, ya, dia datang bersama-sama, yaitunya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Azab tadi hilang. Hawa yang akan panas itu hilang. Ini buktinya kalau orang itu menyadari akan kesalahan-kesalahannya, Allah pasti mengampuninya. Allah membuka pintu tobat kita. Kalau kita mau bertobat, benar-benar bertobat, Allah pasti mengampuni. Allah pasti menerima tobat kita. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan hendaklah kita selalu beristighfar kepada Allah SWT. Yang ingatlah Bapak Ibu bahwa di waktu-waktu yang yaitu yang kosong, ya, hendaklah kita selalu beristighfar kepada Allah. Ingatlah bahwa jangan lupa yang pertama baca istighfar, astagfirullah. Setelah itu baca la ilaha illallah. Setelah itu baca yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seringlah beristighfar, seringlah menggunakan tauhid, seringlah berselawat. Kenapa? Karena kita beristighfar mohon ampun kepada Allah. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Ingatlah Bapak Ibu, mudah-mudahan insyaallah akhir hayat kita akan mengucapkan la ilaha illallah. Kita mati dan keluar. Man kana akhirul kalamin la ilaha illallah dakhala jannah. Separah mati, ya, akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Ingatlah, orang yang sering baca astagfirullah, dia bila dia terkejut pasti dia baca astagfirullah tanpa disadari, refleks, tak ada gangguan lain. Padahal tak ada gangguan. Tapi kalau tidak pernah membacanya, apa yang bacanya? Tanpa disadarinya, lapek di tiang. Jadi macam-macam dibacanya, karena tidak biasa baca astagfirullah. Jadi mudah-mudahan kita biasakanlah membaca la ilaha illallah. Kemudian berselawat Rasulullah SAW agar kita mendapat syafaat nantinya. Bahkan Allah menjanjikan 1 kali berselawat 10 kali Allah memberikan rahmat. 3 yaitu yang kalimat ini kita biasakanlah untuk mengamalkannya agar kita dapat ampunan dari Allah, agar kita akhir hayat baca la ilaha illallah, agar kita nanti di akhirat mendapat syafaat Rasulullah SAW. Itu termasuk rahmat yang diberikan Allah SWT. Mohon maaf saya kurang kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.